anggota Komisi 2, Ibu Wamen dan seluruh para gubernur, para kepala daerah, bupati-bupati yang wali kota yang ikut virtual. Di ruangan ini kemarin saya sampaikan cerita sedikit ngarso dalam. Saya cerita bagaimana pemberontakan dari zaman dulu sampai terakhir ada di Aceh, akhirnya turun otonomi khusus, Papua, kemudian turun Otsus, dan juga 98 reformasi. Semua pemberontakan itu hanya satu, ketidakadilan. Distribusi keuangan yang tidak merata. Dan keuangan yang juga tidak merata. Nah, dari tadi penyampaian dari yang pertama sampai terakhir, bahasa hampir sama. Penyakit ini kayaknya mau kembali lagi. Kenapa mau kembali? Karena kita tidak konsisten. Tadi sudah disampaikan oleh Gerindra juga tadi. Baru semangat otonomi daerah itu sekarang mulai melenceng keluar. Jadi dulu semangat dikasih kewenangan ke daerah, sekarang mulai ditarik pelan-pelan satu-satu kembali ke pusat. Nah, pertanyaan negara ini mau bangun siapa? Pusat itu mau bangun daerah atau pusat untuk bangun pusat? Atau tumpuk uang di pusat untuk dikorupsi? Kan itu persoalannya. Kalau memang pembangunan itu bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka distribusi sumber daya alam itu ke daerah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi itu. Saya membaca ulang Undang-Undang Pemda, jadi saya baca ada 3 hal yang nyata di Undang-Undang Pemda itu. Pertama, norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Pemda ini banyak yang mati karena dibunuh oleh norma dari undang-undang teknis yang sangat progresif menarik kewenangan daerah kembali ke pusat. Itu satu. Yang kedua, hadirnya banyak kementerian, hampir semuanya di daerah-daerah. Di daerah-daerah, sementara fiskal di daerah itu semakin turun dari anggaran dengan efisiensi. Dan tapi vertikal ini mulai bangun-bangun, minta untuk dibangun. Yang kemudian yang ketiga, pusat cenderung, ini yang tadi banyak dikeluhkan. Pusat itu cenderung memperlakukan daerah seluruh Indonesia itu sama saja. Padahal di sana ada daerah kepulauan, di sana ada daerah perbatasan. Jadi Adinda Gubernur Kalimantan Timur tadi, kalau semua bongkar sama seperti itu, apalagi Papua, itu lebih parah dari itu lagi. Jadi ini hanya karena kita tidak buka saja ini, kalau buka sampai malam kita saling buka soal masalah itu. Tapi saya mau sampaikan gini, jangankan kita di jauh sana, kita kalau pergi di Jawa Barat, di Cianjur Selatan, itu sama saja. Mobil masih bahan-bahan besar masih tenggelam di situ, jalan juga, infrastruktur juga tidak seindah yang kita lihat di Jakarta. Nah, oleh karena itu saya sependapat tadi, Pak Ibu Wamen, ini usulan pimpinan. Saya besok ada kegiatan lain, mungkin tidak ikut rapat, tapi inilah sekaligus menjadi usulan untuk Undang-Undang Pemda harus dilakukan revisi. Kalau yang kita bicara tentang keuangan, bicara tentang pegawai, tadi itu masih bersifat parsial. Tapi kalau mau melihat ini secara komprehensif dan jangka panjang, Undang-Undang Pemdanya harus direvisi. Disitulah kita akan merumuskan bagaimana daerah-daerah kepulauan itu ditempatkan di mana, perbatasan ditempatkan di mana, itu dirumuskan dalam Undang-Undang Pemda yang baru, menjadi hasil karya Komisi 2 nanti. Dengan Ibu Wamen, karena Ibu Wamen pasti juga mengalami hal yang lebih parah dari ini. Jadi ya tidak usah kita malu-malu ya. Supaya jangan kita kembali lagi seperti yang tadi, cerita pemberontakan, tuntutan-tuntutan seperti tadi terulang. Kalau itu terulang, ini sudah mau 100 tahun kita merayakan Indonesia Emas. Mau kita masuk generasi emas tahun 2024. Tapi kalau laporan begini kayaknya capek perak juga belum ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin Watubun. Selanjutnya kami persilakan dari Partai Golkar, Pak Tovan Pali. Terima kasih pimpinan.